Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Di tengah malam yang sunyi, langit timur tengah memekik oleh cahaya dan dentuman rudal. Tapi bukan rudal itu yang mencengangkan dunia, melainkan siapa yang mencegatnya. Yordania, sebuah kerajaan muslim keturunan Nabi, berdiri di barisan yang tidak terduga. Rudal Iran tidak lagi hanya soal Iran, tapi tentang siapa yang kita bela dan siapa yang kita hianati. Apakah Yordania membela Zionis atau sekedar menyelamatkan tahtanya? Apa yang disembunyikan dari umat tentang pangkalan Amerika di tanah Syam? Dalam dokumenter ini, kami membuka dokumen yang tidak pernah dibacakan, merekam fakta yang sengaja dikaburkan, dan menelusuri jejak pengkhianatan di balik bendera dan bayangan rudal. Simak video ini sampai akhir, karena mungkin inilah potongan sejarah yang selama ini tidak ingin mereka kau ketahui. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Di balik ledakan langit Timur Tengah. Pada malam yang gelap dan sunyi di pertengahan Juni 2025, dunia dikejutkan oleh suara sirine dan kilatan cahaya yang menghantam langit Timur Tengah. Iran meluncurkan gelombang rudal dan drone ke arah Israel sebagai respon atas agresi sebelumnya. Namun yang paling mengejutkan dunia bukanlah serangan Iran itu sendiri, melainkan siapa yang justru bertindak sebagai perisai udara, yaitu Kerajaan Yordania. Pasukan udara Yordania menembak jatuh beberapa drone dan rudal yang melintas di wilayah udaranya. Beberapa di antaranya bahkan bukan hanya melintasi, tapi mengarah ke pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di tanah Yordania, membuat aman bergerak cepat bersama Amerika dan Inggris dalam misi pencegahan terpadu. Apa yang mendorong negara kecil ini yang sejarahnya bersanding erat dengan kaum muslimin sejak masa para sahabat justru bertindak menghadang senjata yang diarahkan ke musuh paling dibenci umat, yaitu Zionis Israel? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan satu kalimat. Ini adalah narasi yang menelusup hingga dasar sejarah, geopolitik, dan jaringan kekuasaan global yang saling bersilang. Yordania bukan wilayah asing dalam sejarah Islam. Dulu ia adalah bagian dari Syam, wilayah yang secara eksplisit disebutkan keberkahannya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda, "Berbahagialah Syam, karena para malaikat Allah membentangkan sayap-sayapnya di atasnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun kini tanah yang diberkahi itu menjadi medan lalu lintas militer Amerika Serikat dan NATO. Dan yang paling lebih menyakitkan, wilayah udaranya dijadikan penghalang bagi upaya serangan terhadap Israel. Kenapa demikian? Untuk memahaminya, kita harus kembali kepada pembentukan militer Yordania pasca kejatuhan Khalifah Utsmaniyah. Sejak awal, Inggris punya peran strategis dalam membentuk struktur kerajaan ini. Dan hari ini, Amerika menggantikan posisi itu dengan dukungan miliaran dolar serta penyebaran pangkalan militer di seluruh wilayah Yordania, mulai dari Aman hingga Azraq. Raja Abdullah II, keturunan langsung dari Nabi melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali, berada di tengah pusaran kekuatan global. Di satu sisi, ia adalah simbol Islam moderat di mata Barat. Di sisi lain, rakyatnya terus menyerukan kemarahan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel dan sikap diam terhadap pembantaian di Gaza.
Demonstrasi meletus pada Juni 2025. Teriakan Khaybar, Khaybar ya Yahud menggema di Jalan Aman dan Irbid. Tapi suara rakyat tenggelam di tengah protokol pertahanan udara dan diplomasi senyap. Dalam dokumen-dokumen pertahanan dan laporan intelijen disebutkan bahwa rudal Iran menyasar kedua hal, yaitu target Israel dan pangkalan Amerika. Yordania dalam posisi geopolitik hari ini lebih memilih melindungi sekutunya yang memberi bantuan miliaran dolar daripada membiarkan rudal itu lewat menuju tanah yang diduduki. Disinilah narasi ini menemukan titik pijaknya. Ini bukan hanya soal pencegatan rudal, ini adalah potret pengkhianatan yang tersusun sistematis di bawah nama diplomasi, stabilitas, dan keamanan nasional. Pertanyaannya kini, apakah Yordania masih berpihak pada umat? Ataukah telah berubah menjadi alat permainan geopolitik yang memperdagangkan darah Palestina demi mempertahankan kursi kerajaan dan bantuan asing? Raja, rudal, dan rahasia pangkalan militer. Raja Abdullah II bin Al-Husain bukan raja biasa. Ia adalah keturunan langsung dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun garis nasab tidak serta-merta menjamin arah perjuangan sesuai jalan para salafus soleh. Sejarah telah mencatat bahkan keturunan Nabi bisa tergelincir jika berada dalam pusaran kekuasaan dan tekanan geopolitik. Yordania memiliki lebih dari 15 pangkalan militer aktif yang menjadi titik transit penting bagi pasukan Amerika Serikat dan NATO. Beberapa di antaranya bersifat rahasia. Namun bocoran dari dokumen Pentagon tahun 2023 menunjukkan bahwa Yordania adalah tulang punggung operasi logistik Amerika Serikat di kawasan. Rudal-rudal Iran yang melintas di atas langit Yordania tidak hanya menuju Israel, tapi juga ke pangkalan-pangkalan itu, menjadikannya target langsung bagi Teheran. Pertanyaannya, mengapa Yordania begitu penting? Jawabannya ada pada geografi dan stabilitas. Yordania adalah negara buffer, perisai hidup yang menjaga keamanan Israel dari sisi timur. Sejak penandatanganan perjanjian damai Wadi Aroba tahun 1994, Yordania telah menjadi tetangga baik bagi Israel, setidaknya dalam praktik diplomasi. Perjanjian tersebut membuka pintu kerjasama ekonomi, pertahanan, dan bahkan pertukaran intelijen. Dan Amerika, Washington mengucurkan miliaran dolar bantuan militer dan ekonomi setiap tahunnya, menjadikan Yordania salah satu klien terloyalnya. Dalam kacamata Barat, Yordania adalah benteng moderasi Arab di tengah kekacauan Suriah, kebangkitan Iran, dan pembangkangan rakyat Palestina. Namun, di balik kedekatan itu ada konflik batin yang lebih besar. Bagaimana seorang raja muslim yang secara sejarah dan darah terhubung dengan Rasulullah membiarkan wilayah udaranya digunakan untuk mencegat rudal yang ditujukan ke penjajah tanah suci Al-Quds? Sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran kerajaan menyebutkan bahwa keputusan mencegat rudal Iran diambil bukan hanya karena tekanan Amerika, tapi juga demi stabilitas internal. Ketakutan utama pemerintah aman bukan Israel, tapi kekacauan domestik. Mereka takut rudal Iran memicu serangan balasan besar dari Israel yang bisa menghantam perbatasan timur, menciptakan gelombang pengungsi, dan merusak perekonomian yang rapuh. Namun, narasi ini tidak memuaskan para ulama dan pemuda Islam di dalam negeri. Mereka melihat ini sebagai bentuk pengkhianatan. Rudal Iran mungkin bukan solusi, tapi mencegatnya adalah sinyal bahwa Yordania memilih posisi. Dan posisi itu dalam benak sebagian besar rakyat bukanlah di sisi umat Islam yang teraniaya di Gaza, tetapi di belakang tirai Zionisme global.
Salah satu dokumen menarik dari Wikileaks tahun 2010 mencatat ucapan Raja Abdullah II bahwa Iran adalah ancaman nyata di kawasan. Pernyataan itu membentuk doktrin kebijakan luar negeri Yordania sejak 2 dekade terakhir. Tapi benarkah ancaman Iran lebih besar dari pembantaian di Gaza? Ataukah ini sekedar narasi yang ditiupkan intelijen Barat untuk membentuk opini dan menciptakan musuh bersama? Yang lebih mencengangkan, sumber dari koran Haaretz menyebut bahwa Israel telah lebih dari 20 kali mengizinkan Yordania menggunakan sistem pertahanan udara Iron Dome dan Arrow untuk latihan bersama. Artinya, koordinasi antara kedua negara dalam aspek militer bukan lagi rahasia. Dan semua ini berlangsung saat Masjid Al-Aqsa terinjak oleh sepatu tentara Zionis dan ribuan anak-anak Palestina dimakamkan tanpa kafan. Satu hal yang menjadi jelas yaitu rudal Iran mungkin tidak membawa solusi ideal, namun keberpihakan Yordania justru membuka luka baru di tubuh umat. Di tengah perang asimetris yang membingungkan, satu hal yang tidak terbantahkan adalah rakyat Muslim kembali menjadi korban permainan kekuasaan. Operasi diam-diam dari kerajaan ke koalisi anti Timur. 1 minggu sebelum rudal Iran menghantam, intelijen Barat sudah sibuk membentuk payung pertahanan regional. Dalam ruang rapat yang tidak tersorot media, Yordania, Israel, Amerika Serikat, dan bahkan negara-negara Teluk duduk dalam satu meja untuk memetakan jalur lintas misil, menyepakati protokol darurat, dan yang paling sensitif, menentukan siapa yang akan menekan tombol peluncur anti rudal. Yordania tidak datang sebagai penonton, ia bagian dari persekutuan. Menurut laporan eksklusif dari Middle East Eye yang dikonfirmasi oleh 2 sumber anonim dalam militer Inggris, sejak 2022 Yordania telah menjadi tuan rumah bagi sistem radar dan rudal canggih THAAD dan Patriot milik Amerika. Sistem itu aktif memantau segala pergerakan rudal dari Iran, Irak, bahkan Suriah. Maka tidak heran jika pada saat Iran menyerang, deteksi dan respon datang bukan dari Tel Aviv, tetapi dari langit aman dan Azraq. Namun, investigasi ini tidak berhenti di koordinasi militer. Ada hal yang lebih menggelitik, yaitu kenapa Yordania rela memegang peran ini, meski tahu akan dicap pengkhianat oleh rakyatnya sendiri? Jawabannya perlahan terkuak lewat dokumen diplomatik yang bocor ke publik, yaitu perjanjian pertahanan rahasia antara Amman dan Washington. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa militer Amerika Serikat berhak penuh menggunakan wilayah udara, pangkalan, dan bahkan kontrol atas ruang cyber Yordania dalam situasi ancaman terhadap sekutu utama Amerika. Terjemahannya jelas, yaitu jika Israel dalam bahaya, Yordania harus siap bertindak. Dan ini bukan hal baru. Dalam sejarah modern, pasca jatuhnya kekhalifahan Utsmani dan terbentuknya Transjordan oleh Inggris, kerajaan ini dibentuk bukan sebagai pilar umat, tetapi sebagai penyangga kolonialisme. Raja Abdullah I, kakek dari penguasa saat ini, adalah raja pertama yang secara terbuka mendukung resolusi pembagian Palestina tahun 1947. Ia juga yang memerintahkan pasukannya mundur dari Yerusalem Barat saat Perang Arab Israel pertama, membuka jalan bagi lahirnya negara Zionis secara de facto. Jadi, benarkah Yordania kini sekedar melanjutkan warisan kompromi atas nama kestabilan? Ataukah ia sedang terjepit oleh perjanjian-perjanjian lama yang mengikat tangan para pemimpinnya? Lebih dari itu, data dari SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, menyebut bahwa lebih dari 30% anggaran pertahanan Yordania berasal dari hibah asing, dan sebagian besar dari Amerika Serikat. Maka ketika Amerika butuh mitra yang bisa dipercaya
di tengah poros Iran, Irak, dan Suriah. Yordania tampil sebagai negara muslim yang jinak. Sebuah istilah sinis yang pernah digunakan dalam laporan think tank Rand Corporation. Namun rakyat tidak sebodoh itu. Demonstrasi masif mengguncang aman. Imam-imam masjid mulai berbicara meski dibungkam aparat. Tagar Yordania berkhianat sempat menjadi tren regional. Bahkan sebagian veteran perang tahun 1973 menulis surat terbuka kepada raja, mengingatkan bahwa harga diri bangsa tidak bisa digadaikan demi dana hibah atau perlindungan rezim. Tapi narasi resmi tetap sama, kami cegat rudal demi mencegah eskalasi. Sebuah kalimat yang tampak netral namun menyembunyikan logika brutal, yaitu Israel boleh menghancurkan Gaza, tapi Iran tidak boleh membalas. Ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata bukan hanya rudal yang dicegat. Kapal bantuan dari rakyat Yordania ke Gaza pun ditahan. Aktivis ditangkap. Sementara jet-jet tempur Zionis dengan bebas melintas di atas gurun timur. Inilah ironi geopolitik, yaitu sebuah kerajaan yang dibangun atas nama Syarif Mekah kini lebih nyaman berdampingan dengan Tel Aviv daripada bersama pejuang Gaza. Dan semua ini berlangsung dalam sunyi, dibungkus narasi demi stabilitas. Darah Palestina, dolar Amerika, dan dilema sebuah dinasti. Ketika darah anak-anak Gaza mengalir di lorong-lorong reruntuhan, ketika masjid roboh dan kuburan dibuka paksa oleh ledakan, langit Yordania tetap biru. Tidak satupun rudal melintas dari arah aman ke wilayah yang dikepung. Tapi dari langit Yordania, rudal-rudal dicegat. Dan disitulah semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekedar perang senjata, tapi perang keberpihakan. Dari laporan resmi Kedutaan Barat Amerika Serikat di Amman, setiap tahun Amerika Serikat menggelontarkan lebih dari 1,6 miliar dolar kepada Yordania. Sebagian besar dalam bentuk bantuan militer, pelatihan, intelijen, dan sistem pertahanan. Di balik itu, Yordania juga mendapat hak istimewa sebagai mayor non-NATO ALI atau sekutu utama non-NATO. Dengan status itu, militer Amerika Serikat bebas membangun dan memperluas pos di tanah Yordania tanpa perlu izin parlemen atau pengawasan rakyat. Yang lebih tragis, data dari Arab Barometer tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Yordania justru memusuhi Israel dan menolak normalisasi. Artinya, pemimpin mereka bergerak dalam jalur berseberangan dengan suara umat. Tapi inilah dilema sebuah dinasti. Dinasti yang terbentuk dari perjanjian rahasia, bergantung pada dolar luar, dan terperangkap dalam permainan api antara Syiah Iran, Salibis Barat, dan tirani Zionis. Tentu, dalam pandangan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib bersikap adil. Iran bukan negara Sunni, dan banyak penyimpangan akidah dan strategi mereka yang mencederai umat, terutama dukungan terhadap rezim Assad di Suriah. Tapi ketika rudal mereka menyasar Israel, umat bertanya, mengapa sesama muslim mencegahnya? Apakah kezaliman Israel lebih bisa ditolerir daripada penyimpangan Iran? Dalam banyak riwayat sahih, Rasulullah mengingatkan agar umat ini tidak menjadi alat bagi kekuatan Taugut. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud disebutkan, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Orang yang jujur dianggap dusta, yang dusta dipercaya, pengkhianat dianggap amanah, dan orang amanah dianggap pengkhianat. Dan Yordania hari ini, dalam pandangan sebagian besar rakyatnya sendiri, tidak lagi menjadi wakil amanah itu. Yang lebih mencengangkan, seorang pejabat senior mantan penasehat keamanan Yordania mengakui dalam wawancara anonim, kami tidak bisa memilih. Jika kami tidak tunduk pada perintah Amerika, ekonomi kami kolaps, dan kami bisa bernasib seperti Suriah. Inilah pengakuan yang jujur sekaligus mengiris. Sebuah kerajaan muslim dipaksa memilih antara kelangsungan takhta
atau keberpihakan pada penderitaan umat. Dan dalam narasi inilah dokumenter ini ingin mengajak kita bertanya lebih dalam, bukan sekedar mengapa rudal dicegat, tapi siapa yang sebenarnya kita bela. Apakah tanah muslim masih punya kedaulatan? Dan sampai kapan kita membiarkan darah Palestina mengalir demi menjaga harga minyak dan kurs dolar? Akhir dari semua ini bukan pada ledakan, bukan pula pada rudal yang dicegat, tapi pada kesadaran bahwa dunia Islam sedang dipertontonkan, dipaksa memilih bukan antara kebenaran dan kebatilan, tapi antara pengkhianatan dan pengabdian. Dan yang tersisa hanya kita, para penonton yang sadar, yang membaca sejarah baru ini dengan mata terbuka, dan yang tahu, yaitu kebenaran tidak selalu di ruang sidang PBB atau siaran resmi kerajaan. Kadang ia ada dalam jerit anak kecil di Gaza, dalam doa malam para pejuang di Rafah, dan dalam keberanian rakyat biasa yang berani berkata cukup. Apa yang terjadi di langit Yordania bukan sekedar pertahanan militer, ia adalah deklarasi geopolitik. Dan dokumenter ini bukan untuk membenci, tapi untuk mengingatkan, yaitu siapa yang diam ketika kebatilan berkuasa telah memilih barisannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga Syam dan semua hati yang masih teguh membela al-haq. Semoga juga narasi ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.